Jadi di sini ya, di sini kita coba dulu bahas gorengan ya, sekitar 11 saham. Mas Emon akan bahasnya nggak terlalu lama. Jadi teman-teman dan Mas Emon bahasnya nggak akan terlalu lama ya, kita review. Terus yang paling penting gini teman-teman, ingat ya, ini yang paling penting. Nggak ada salahnya teman-teman main gorengan, itu nggak ada salahnya. Tapi ingat, kalau misalnya FOMO, yang pertama, kalau nggak yakin silahkan titip sendal masuknya kecil. Kalau udah biasa trade atau masuknya udah di bawah banget, ya udah jangan lupa pasang stop lossnya, sama jangan lupa pasang kira-kira teman-teman akan TP di mana gitu ya. Karena kita nggak tahu dibantingnya kapan, so at least teman-teman semoga dapat gambarannya gitu ya. Terus yang ini hati-hati, kalau nggak yakin ya jangan dibeli gitu ya, oke? Oke, so start yang pertama MPPA ya. Kayak gini. Kalau misalnya kita ngambil gorengan itu sebenarnya kita ngomongin short term momentum, oke? Kita ngambil short term momentum. Nah, kalau sejauh mata memandang teman-teman ya, kalau Mas Emon ngelihat ini yang pertama saham di bawah 100 udah pasti gorengan. Nah, yang kedua kita tinggal lihat, oke, yang paling pertama kita lihat MA 100 itu di bawah. Dan di sini ini udah lama nih, udah cukup lama dia di bawah MA 100 ya, kurang lebih sudah 52 hari atau sekitar ya kurang lebih beberapa bulan lah ya, ini dari sini itu ke sini sekitar dari bulan 10 ya, kurang lebih 2 bulan gitu kan. 10 ya kurang lebih 2 bulan. Nah sekarang gini, kalau si MPPA mau naik, katanya tadi ada akum, nanti tinggal kita lihat ya. Nanti kita tinggal lihat. Nah, di sini kita yang harus kita perhatikan adalah MA 100 yang pertama sama MA 5. Oke, di sini semuanya ada di atas kecuali MA 100. Dan teman-teman lihat ya, dynamic resistance-nya itu ada di harga 68, which is dekat juga dengan area Fibonacci retracement 0,618 di harga 67. Nah, jadi yang paling penting kalau mau MPPA naik, itu dia harus jaga harganya di atas 64. Oke, tapi ingat juga ya, ini rawan sekali yang namanya bantingan. Jadi, kalau misalnya besok harganya masih bisa naik di atas 64, maka potensi dia untuk ke 67 masih gede gitu ya. Nah, sekarang dari sisi momentum nih teman-teman ya, nih kalau tak bikin garis, nah ini kan masih masih cakep ya. Nah, dari segi momentum ini masih bisa naik. Kenapa? Karena teman-teman lihat stochastic slow-nya masih naik. Terus kalau Mas Emon paling suka kalau nganalisa itu kita masukin satu lagi yang namanya foreign flow. Kalau dia perusahaan yang dilirik sama asing dan kita ngelihat ada growth ya, ada growth dari foreign flow-nya, dari uh, inflow-nya, maka dia itu sebenarnya masih berpotensi untuk naik. Jadi yang menarik dari MPPA sebenarnya dari harga 62 di tanggal 2 Desember kemarin, kita sudah melihat yang namanya inflow. Jadi kalau teman-teman cek di sini, oh ini ternyata inflow-nya masuk lagi nih 700 juta gitu ya. Nah, di sini yang kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Emang ada buangan gitu ya di tanggal 5, tapi ya overall dari 4 hari terakhir sudah mengindikasikan adanya inflow dari asing gitu. Jadi cukup oke gitu. Nah, terus tinggal dicek MPMA sedikit ya. MPPA. Nah, ini yang masuk tanggal 8 udah ada BK. Oke, udah ada BK. Menarik ya. Ada BK, ada CC, ada OD. Buang barang XL, YP. Nah, ini di sini potensi ke 67-nya bisa. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen entry di 64, jangan lupa apa? Cukup risky main yang di gorengan. Jadi kalau saran Mas Emon ya bikinlah SL 3 sampai 5% gitu ya. Atau di 4%. Jadi gunakanlah SL mungkin di 63 sampai 62 untuk stop loss gitu ya, teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman masuk nih. SL-nya di ini kok kecil banget tulisannya ya, bentar ya. SL-nya di bentar, aku gedein dulu ininya ya. Teksnya teksnya 14. Nah nih, SL-nya di 63. Jadi teman-teman ingat, kalau nanti harganya di bawah turun ya ke 63 ya, potensi loss sekitar 3%, 3 sampai 5% ya dibuang. Berarti tandanya apa? Tandanya MPMA itu nggak sesuai dengan kita punya trading analysis untuk naik gitu ya. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan. Tapi semua indikator kita udah ngelihat bahwa di sini asingnya udah masuk, beberapa dari structure juga ini bagus banget, potensi ke 67 masih ada untuk target pertama untuk day trade-nya gitu ya. Itu untuk MPPA. Oke, lanjut lagi keter ya. Keter, KETR, keter. Nah, nah untuk keter, nah ini
seperti biasa, kalau Mas Emon ngelihatnya saham udah rally sekitar 73%, aku nggak akan berani masuk di sini. Kenapa? Karena teman-teman lihat 3-4 hari naik itu udah tinggi banget gitu ya. Jadi tetap kalau misalnya kemarin sebenarnya masih bisa masuk gitu ya, coba nekat di sini udah enak. Tapi teman-teman harus perhatikan kalau emang suka main di gorengan, semakin teman-teman ngelihat harganya semakin tinggi, semakin resiko teman-teman kena siram semakin tinggi juga. Gitu ya. Jadi high risk high return kan. Jadi semakin teman-teman masuk di pucuk, resiko teman-teman untuk nyangkut semakin besar. So that's why sebenarnya Mas Emon jarang banget bahas gorengan karena ya itu tadi resikonya makin naik, tapi potensi untungnya juga sebenarnya semakin kecil, gitu ya. So, untuk si Keter ini, KETR, ini akan lebih cocok buat teman-teman yang udah punya barang. Nah, coba, Keter coba teman-teman ada yang punya average di berapa rata-rata teman-teman? Untuk KETR. Ada yang ini nggak? Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat ya, di sini ya. Coba boleh di-spill kalau misalnya punya Keter di harga berapa? Boleh di let me know teman-teman. Nah, jadi Keter sebenarnya ya di sini kalau misalnya buy on breakout sebenarnya bagus ya. Buy on breakout sebenarnya bagus. Nah, yang paling penting yang harus kita lihat tuh sebenarnya waktu fase dia di sini ada akumulasi atau enggak. Nah, tadi ada yang bilang isunya mau dibeli diakuisisi sama Sinarmas. Ya bisa aja ya nggak tahu gitu ya. Kalau Mas Emon bener-bener karena semua berita Mas Emon nggak semuanya Mas Emon baca gitu ya. Jadi yang ku analisa bener-bener di sini adalah money flow-nya gitu ya. Di sini apakah bener-bener diakumulasi atau enggak. Dan kalau biasanya untuk structure yang terbentuk ini juga sebenarnya masih bagus dan berhasil breakout di 715 ini menurutku ya potensial naiknya gede gitu kan. Nah, di sini ya tinggal kita cek lagi untuk Keter ya. Nah, yang menarik dari Keter ya kayak biasa, Mas Emon fokusnya adalah pada asingnya gitu kan. Nah, kalau misalnya asing kita ngelihat dari tanggal 24 sampai 8 itu akum terus dan harganya belum kemana-mana, sebenarnya ini sign untuk sebuah saham itu naik lebih tinggi gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat sebenarnya growth daripada inflow ya, asingnya itu masuk ke KETR itu terus ya. Terus dari tanggal 24 meskipun ada buangan 1,8 M di tanggal 1 kemarin, tapi waktu di spike di tanggal 5 itu mengindikasikan bahwa ini harganya bisa spike gitu karena ya based on transaction-nya semuanya ya majority lah ya, majority itu asingnya masuk lebih tinggi gitu ya sampai di bawah arah 25%. Nah, sekarang kita cek nih untuk pertanggal 12 untuk si Keter ya. Ini kan yang masuk masih 8 ya, 8 CP, SS, YJ, CC sama XA gitu kan. Nah, yang buang siapa? AZ, BB, YP, XL. Nah, ini YP sama XL retailnya masih keluar. Jadi sebenarnya apakah potensinya masih naik? Ya ini sebenarnya masih naik. Kenapa ya? Mungkin belum terlalu banyak yang FOMO gitu ya. Kalau misalnya udah FOMO, teman-teman kita bisa lihat di sini majority-nya XL, YP sama XC. Gitu ya. Tapi kan di sini kita lihat masih CP ya, Kangguyur, SS, no. Belinya gede, frekuensinya kecil. Ya, jadi kalau misalnya dibilang apakah masih bisa naik? Ya tentu ini masih bisa naik. Simpelnya ya, kita bukan bilangnya pasti naik, tapi probability untuk naiknya masih bisa. Jadi untuk structure yang terbentuk gitu teman-teman ya, karena dia berhasil untuk klaim, karena dia berhasil klaim ya di 960 gitu kan. Nah ini sebenarnya next targetnya adalah ke 1110 ya di Fibo 2,618. Jadi, nah nih 715, nah nih. Nah di sini ya. Nah untuk next targetnya ini masih bisa sebenarnya ke 1110. Tapi saran Mas Emon ini target untuk siapa? Untuk target yang teman-teman masuk after breakout di 700 sampai 800-an. Ini masih enak teman-teman nunggu. Gitu ya. Kenapa ya? Karena udah lebih berbahaya nih kalau misalnya teman-teman benar-benar masuk di pucuk dan tiba-tiba harganya turun. Tapi ya balik lagi, kalau teman-teman sangat yakin untuk masuk di atas, ya saran Mas Emon tetap pasang untuk stop loss-nya gitu ya. Ya kalau misalnya mau agak beresiko sedikit ya ini SL di 865 ya. Ya sekitar minusnya 10% lah di sini. Kalau emang teman-teman pengen day trade dan bisa mantengin. Tapi kalau nggak bisa gimana Mas? Aku mau coba di Keter. Ya udah silakan titip sendalnya. Gak usah masuk gede-gede ya, 1 lot, 2 lot. Jadi teman-teman bisa dapatkan hype-nya. Gitu ya. Tapi terkhusus buat teman-teman yang udah dapetnya di bawah gitu ya, yang resikonya akan lebih kecil,
ini sebenarnya ke 1110 ini masih bisa untuk perdagangan besok. Kenapa? Karena di sini kita lihat foreign-nya masih lumayan relatively kuat gitu ya. Dan di sini kita belum lihat lah pertanggal hari ini exposure dari retailnya belum begitu besar gitu ya. Nah ini kan masih belum ya gitu. Jadi ya I think masih bisa lah dia untuk naik gitu ya, untuk keter ya. Jadi congratulations udah dapat keter ya. Oke, naik next ke Humi ya. Nah, Humi teman-teman ada yang nyangkut gak? Ada yang nyangkut atau ada yang baru beli misalnya? Nah, kalau Humi yang pertama, every stock teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau coba masuk, lihat yang pertama karakternya. Nah, di sini Humi ya pernah jadi zombie ya, pernah stuck di 50-an dan tiba-tiba naik. Jadi ini kita bahasnya bener-bener purely secara technical analysis gitu ya. Terlepas dari dia mau melakukan apapun itu, kita lihat dari flow-nya. Kita lihat dari structure yang terbentuk pada Humi gitu ya. Jadi dia mau laporan keuangannya tiba-tiba bagus, mau dia tiba-tiba akuisisi kapal baru gitu kan. Ya itu sebagai penguat nantinya. Tapi at least kita di sini secara teknikal kita ngelihat nih. Jadi kita lepaskan dulu segala news yang akan dilakukan oleh dia. Mas Emon akan bahas pure secara market structure-nya gitu kan. Nah di sini kalau teman-teman lihat untuk Humi di 197, kenapa dia masih naik? Karena 97 itu teman-teman bisa lihat adalah area support yang kuat ketika dia harganya sebelumnya itu gagal naik di ya di 200 let's say ya 197 sampai 200 gitu kan range harganya. Nah di sini kita ngelihat apa? Di sini kita ngelihat itu sama juga ya ketika terjadi retest di 197, kita lihat harganya masih merespon untuk tetap ada ya untuk close di atas harga 197. Yang mana ini bagus karena apa? Karena kalau misalnya sebuah harga itu merespek lah ya, menghargai dia punya area support, maka sebenarnya potensi untuk naiknya masih ada gitu. Karena memang di sini kan kita ngelihatnya yang namanya Humi itu masih dalam fase uptrend gitu ya. Jadi simpelnya kalau teman-teman lihat garisnya itu begini. Jadi dia memang dibawa breakout dari 197, kemudian testing area support ya di 197 nih. Testing. Nah ini kan harapannya dia mantul gitu ya. Nah tapi tinggal kita lihat data pendukungnya mendukung nggak untuk dia naik lagi. Nah yang pertama, kalau misalnya structure kita ngelihatnya, oh kayaknya ini bisa naik. Tapi teman-teman lihat juga, nah momentum dari stochastic slow itu udah ngasih tahu bahwa momentum ini sudah masuk area overbought-nya dengan apa? Dengan kondisi si garis putih ini sudah dead cross ke bawah. Gitu ya. Tandanya akan terjadi, probability-nya ada nih untuk perubahan tren ke bawah gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, kita cek foreign flow-nya. Apakah udah mulai kempes nih asingnya keluar atau enggak. Nah yang kedua, teman-teman ngelihat sebenarnya, oke, terakhir masuk gede itu di hari tanggal 4 ya. Tanggal 4 tuh berarti hari Kamis kan. Hari Kamis masuk nih 32M gitu kan. Oke, masuk 32M tiba-tiba 2 hari berturut-turut keluar dan juga diikuti oleh ya penurunan gede gitu ya sampai ya hampir ARB ini ya. Ini ARB nggak sih dia? ARB ya. Nah, jadi yang kayak gini harus hati-hati. Oke, asingnya keluar. Terus yang kedua, di tanggal 8 harganya nggak kemana-mana tapi asingnya keluar. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat, wait. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih, di tanggal 8, apakah si Humi ini banyak banget retail yang masuk atau enggak? Tinggal dilihat. Oh, tanggal 8 XL, volume transaction-nya itu lebih gede lah. Kurang lebih ya, hampir 8-7 kali lipat. 7 kali sampai 8 kali lipat daripada MG yang di bawahnya. Nah, jadi teman-teman lihat nih, ada Kangguyur, MG, dan CP. Paling gede XL. Berarti, terus teman-teman lihat, percentage daripada transaction-nya itu lebih banyak retail. Ya, asosiasinya gitu kan. Karena XL kan nasabahnya paling banyak retail gitu, teman-teman. Nah, ini udah dilihat nih, oh iya nih, naiknya 33%. Jadi, sebenarnya kalau dari strukturnya ini sebenarnya masih ada potensi naik, meskipun ada potensi koreksi lebih dalam. Tapi kalau kita lihat indikator yang pertama, dan juga teman-teman ngelihat dari di sini sudah banyak retail yang masuk, hati-hati potensi untuk turun besok akan lebih tinggi. Jadi kita cek gitu ya. Nah di sini teman-teman juga lihat Humi 2 kali berturut-turut asingnya buang. Jadi sekarang kita udah ngelihat pergerakan harga kan 2 gitu ya. Jadi skenario teman-teman tetap harus bikin kalau naik gimana, kalau turun juga gimana. Nah di sini kita lihat area supportnya masih kuat ditahan di 197.
Jadi kalau misalnya dia bisa berdiri di atas 197 besok, ya potensi naiknya masih tetap tinggi. Tapi seandainya turun gimana mas? Ya next supportnya itu kita lihat di Fibonacci 0,618 di 169. Alasannya apa? Alasannya karena teman-teman lihat di sini retailnya sudah tebel di tanggal 8. Nggak lihat yang buang siapa? LX, GR, BK, AZ, YP. Sampai AZ lah. Sampai AZ. Jadi udah tahu nih, oh iya nih udah dipucuk, asingnya udah mulai buang. Apakah saya akan ikut? Ini kembali ke teman-teman sekalian gitu ya. Gitu, oke? Jadi harapannya kalau teman-teman udah tahu, ya kalau emang pengen FOMO, pengen coba, silahkan titip sendalnya satu lot. Supaya apa? Supaya teman-teman dapat exposure-nya. Jadi terlepas harganya naik dan turun, teman-teman nggak akan terpengaruh portofolionya yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa belajar, oh gini ya main saham gorengan, oh gini ya resikonya ya. Nanti tinggal teman-teman tahu, karena masuknya kecil, coba saya masuk lebih gede. Gitu ya. Jadi Mas Emon di sini sebagai rem aja buat teman-teman ya, supaya kalau teman-teman FOMO jangan sampai nanti dosanya dibawa ke 2026 gitu ya. Karena ya harapanku kalau bisa ya kita lebih baik lah teman-teman ya, portofolionya akan lebih baik di 2026 gitu ya. Oke, jadi sekian untuk itu di Humi ya. Next kita bahas list kita berikutnya di WOWS ya. Nah, jadi ini kalau misalnya Mas Emon lagi bahasin, boleh teman-teman ya kasih tahu aku ada di average segini Mas gitu ya. Oke, terus untuk WOS gitu. Jadi setiap teman-teman mau beli sahamnya, lihat harganya. Saham ini adalah saham zombie yang tiba-tiba naik ke permukaan atau enggak gitu kan. Nah, wow, teman-teman lihat juga. Ah, ini pernah jadi zombie, pernah jadi vampir ya. Lihat harganya dari gocap ya, tiba-tiba turun ke harga 6 nih di bawah. Jadi gini, terlepas dia teman-teman mau diakuisisi sama si A ya, mau beli B atau mau melakukan right issue, mau C, mau D dan something, tapi yang teman-teman tahu ini saham tidak retail friendly, itu yang paling penting. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman memilih wow, oh udah tahun ini saham gorengan, berarti saya kalau misalnya udah dapet cuan, cuan bungkus juga nggak jadi masalah, yang penting saya nggak nyangkut. Gitu ya. Oke. Nah, udah tahu nih, oke kondisi sahamnya seperti itu. Nah, next kita coba bahas nih. Kita coba bahas price action ya kurang lebih dari 27 Agustus sampai sekarang gitu ya. Jadi ini time frame yang akan kita bahas lebih dalam. Nah, di sini juga teman-teman lihat ya, ini pernah FCA. Nah, sekarang gini, oke. Kita lihat ada bottoming di WOWS itu di harga 67 sampai 71 nih di sini. Oke, kita udah tahu oke, base-nya dia di situ. Nah, terus teman-teman lihat lagi untuk pergerakan harganya daripada si WOWS itu, kalau misalnya kita jadikan line chart, sebenarnya ini kan sudah break the structure ya, di harga 89 dan berhasil naik lagi ke 100 gitu. Nah, sekarang tinggal kita lihat. Harus hati-hati kenapa? Karena teman-teman lihat setiap harga di bawah ke 105, selalu terjadi yang namanya selling pressure. Itu terlihat dari 3 candlestick terakhir yang teman-teman lihat ada shadow-nya di atas, ada ekornya di atas. Gitu ya. Tandanya apa? Tandanya ya dia nggak mau, dia harganya nggak bisa naiknya tebel-tebel candle-nya. Berarti di sini tetap ada orang yang TP, gitu kan. Nah, terus teman-teman lihat nih, di harga 93, bagusnya adalah ya WOWS masih bisa stay di atas 93, itu dulu. Kenapa di 93? Karena kita lihat 93 sebagai area resistance yang sudah berubah jadi support gitu ya. Jadi yang tadinya resisten yang jadi batas atas, dia ketika harganya sudah breakout dari atas, ya dia akan turun sebagai support. Jadi yang kita lihat adalah di sini supportnya di 93. Nah, di sini karena harganya masih bullish dan juga sebenarnya stochastic slow-nya masih kebuka dan potensial untuk naiknya masih ada secara momentum, sebenarnya kita tinggal butuh yang namanya konfirmasi besok. Kalau misalnya si WOWS itu harganya udah naik di atas 105, maka ini ada potensi untuk tetap lanjut naik ke atas. Gitu ya. Nah, ini nggak tahu nih ada yang nyangkut di 105 apa enggak gitu kan. Nah, jadi ya ini tinggal kita cek nih. Di sini retail-retailnya FOMO apa enggak nih. Kalau retailnya FOMO, ya saran Mas Emon ya nggak usah masuk. Lebih baik kita cari saham yang lain. Nah, ini segi momentum bagus nih. Sekarang kita lihat, apakah ada keterlibatan asing atau enggak gitu kan. Nah, ya WOES yang menarik adalah kita lihat dari tanggal 38 nih. Yang pertama, kita tahu saham ini gorengan atau enggak, lihat jumlah asingnya. Ya, bandingin sama misalnya kayak BBCA nih, tebel-tebel kan asingnya masuknya.
puluhan M sampai ratusan M. Itulah saham yang sebenarnya tebel-tebel yang diminati asing. Tapi makin kecil dia, itu sebagainya sama indikasinya ya semakin gorengan nih, nih saham gitu ya. Semakin murah ya, asing aja nggak lirik. Oke, intermezzo aja ya. Nah, di sini untuk WOS yang bisa teman-teman lihat, kayak biasa, kita melihatnya ada inflow yang masuk dan bertumbuh gitu ya. Dari asingnya, ini yang lebih enak gitu kan. Oke, sekarang kita lihat nih teman-teman nih, dari tanggal, ya sejauh mata memandang lah ya, sejauh mata memandang dari tanggal 24 sampai tanggal 8, kita ngelihat bahwa ya memang ini asingnya buang dikit-dikit, tapi secara nggak langsung kita lihat ya bertumbuh gitu kan. Nah, terus apa? Terus ya kalau misalnya teman-teman lihat, ya di tanggal terakhir ya, di 3 hari terakhir, dari tanggal 4 sampai tanggal 8, kita lihat inflow-nya masih masuk. Jadi sebenarnya apakah WOWS ini masih bisa naik? Ya ini masih bisa naik. Selama besok, itu kita ngelihat, dia masih tetap akum lagi. Nah, tinggal kita lihat nih, untuk WOWS di hari ini ada FOMO nggak? Oh, ternyata ada FOMO. Nah, ini yang harus teman-teman antisipasi dulu. Oke, XL hari ini belinya tuh lumayan banyak gitu ya, 27% dari transaksi gitu. Jadi kalau misalnya udah kecium gini sama retail-retail yang banyak, teman-teman harus hati-hati gitu ya. Bukan nggak boleh masuk, tapi ini ada potensi untuk jadi lanjut koreksi nih, sentuh lagi 93. Jadi nggak tahu ya, Mas Emun nggak tahu teman-teman dapat di mana ya. Aku nggak tahu teman-teman dapat di mana. Tapi ya kalau misalnya di sini ya, kalau misalnya dapat di bawah 93 ya udah. Ini ya tetap ada potensi naik, tapi ya biasa ya. Kalau ngelihat retail udah FOMO kayak gini, biasanya sering kali terjadi yang namanya buangan gitu. Jadi teman-teman harus ingat nih, semakin kecil harga sahamnya, semakin tinggi potensial gain-nya, dan semakin tinggi juga resiko teman-teman ketika harganya itu koreksi atau drawdown ke bawah gitu ya. Jadi ya kalau dilihat dari segi teknikal di sini probability naiknya masih tinggi. Ya, karena apa? Karena kita ngeliat dari asingnya juga tetap akum, tapi tolong hati-hati. Kenapa? Karena ya hampir 30% dari buy transaction itu lebih banyak di retail gitu ya. Tinggal lihat juga yang buang siapa. Oh, CC, oh ada YP. Nah, ini mix nih. Ada Pangguyur juga, ya potensi naik sebenarnya masih ada, tapi tetap teman-teman harus jaga gitu ya resikonya. Gitu aja sih. Sama sebenarnya tinggal dilihat juga, besok nih rame nggak? Kalau misalnya ini volumenya gede-gede besok ya, tinggal dilihat. Kalau misalnya gede ya ini potensi naiknya tetap masih ada. Tapi ya kembali lah, kalau nggak yakin titip sendalnya gitu ya. Oke, next DOOH ya. Nah, DOOH teman-teman, ini tuh kemarin suspend nggak ya? Friday, Monday. Nah, ini kayaknya, ini kan sebenarnya udah Mas Emon bahas juga ya di infra nih sebenarnya kan. Ya potensi dia naik tetap ada, tapi ya tetap selalu beresiko ketika teman-teman beli di pucuk gitu ya. Jadi memang belilah ketika dia udah koreksi, dibanding beli ketika dia udah naik gitu kan. Nah ini kan sebenarnya dibawa ya teman-teman ya, ke dibawa naik dulu, baru dibawa turun. Nah ini nggak tahu nih Mas Emon ada yang nyangkut apa enggak. Soalnya sih kemarin kayaknya rata-rata ya masuk doh tuh rata-rata di bawah 240 gitu ya. Nah jadi untuk doh sebenarnya ya next potensinya kita lihat nanti ya foreign flow-nya seperti apa. Tapi ya kalau misalnya ngelihat ada rejection dari 320 di area kayak gini ya, ini potensi sebenarnya penurunannya akan jauh lebih besar, at least ke 260 dulu nih. Kalau 2060-nya kagak bisa ditahan ya potensi lanjutannya ke 240 gitu ya. Nah ini kan juga sebenarnya banyak juga nih yang nyangkut di pucuk ya. DKH gorengan nggak mas? Nah kita cek dulu ya untuk foreign flow-nya ya dari si DOOH. Nah, doh teman-teman lihat. Nah, ini sebenarnya salah satu yang harus diwaspadai gitu. Kalau misalnya buangan asingnya juga gede, tapi harga turunnya masih lumayan ya, lumayan kecil. Nah, ini hati-hati. Ya, biasanya besoknya bisa berlanjut. Tapi kita ngomongin di sini probability ya. Kenapa? Karena kita ngambilnya sebenarnya di gorengan ini short term kan, short term trade. Nah, jadi teman-teman sebenarnya bisa lihat nih, spike daripada volume daripada foreign itu ya kelihatan cuma di dua ini doang. Di bulan 11 nih, di tanggal 25 dan 24, 24-nya masuk 34M, buangnya 34M lah, sama kurang lebih. Terus hal yang sama dilakukan juga waktu tanggal 5 dan tanggal 8. Jadi Jumatnya dia akum gede sampai arah, ya. Kemudian di sini tanggal 8-nya dia buang kan. Nah, ini tinggal lihat FOMO nggak DOH. Nah, ini FOMO ya, teman-teman ya.
XL, XC, ya udah. Jadi kalau udah ngeliat gini, nah ini Mas Emon kagak tahu nih. Ya ini lagi bahas gorengan ya. Ini Mas Emon kagak tahu nih. Ini teman-teman ada di sini atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya ada, ya ini sebenarnya potensi dia untuk kembali koreksi ada. Kenapa? Karena ya teman-teman lihat aja nih, XL sama XC-nya yang mendominasi untuk volume transaction di pergerakan hari ini. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat nih di tanggal 5-nya, bener-bener tanggal 5 doang, ya kita ngelihat aku, MG, BK, CC masuk. Tapi ya karena masuknya kegedean, kecium lah sama retail gitu ya. Jadi baiknya gimana Mas? Tunggu dulu retailnya di sini mencak-mencak, teman-teman, baru teman-teman entry lagi di DOOH. Kenapa? Karena yang masuk ketua-ketua kita. Nah, ini ketua-ketua kita siapa? Jadi teman-teman yang di kelas batch 1 lah yang tahu gitu ya. Ini siapa ketua-ketua kita gitu ya. Nah, ini ya. Ada Kang Guyur MG juga, ada BK. Coba kita lihat tanggal 8. Nah, yang buang langsung siapa? Aku MG, BK, CP. Gitu ya. Jadi ini hati-hati nih, ketua kalau kita kalau buang, ya udah, jangan dulu gitu ya. Jadi ini potensi sebenarnya lanjut turun masih ada. Jadi hati-hati teman-teman ya. Baiknya beli di mana ya? Baiknya beli dicek nih di 240. Retailnya udah pada di posisi sell belum? Kalau retailnya udah pada di posisi sell, maka teman-teman bisa coba entry untuk day trade kan lagi. Kenapa Mas? Karena kalau dari structure di sini Sidoh masih dalam fase uptrend gitu. Tinggal tunggu dia koreksi baru teman-teman entry untuk ngejar dia punya untuk follow the trend ya gitu. Oke, next lagi DOOH sama Koka. Tapi tetap teman-teman ya, ini bahas gorengan ya teman-teman, karena Mas Emon tahu resikonya besar, ya jadikan aja sebagai pembelajaran. Kalau teman-teman emang nggak berani, jangan dipaksa. Kalaupun mau beli, mau coba, mau ikut, mau FOMO, belilah satu lot. FOMO ya, belilah satu lot. Kenapa? Supaya kalau misalnya harganya naik lumayan ya, bisa beli cilok ya, bisa beli seblak ya lumayan. Kalau misalnya harganya turun, ya udah, oh seperti ini ya rasanya main gorengan gitu ya. Terutama buat teman-teman yang baru aja masuk di saham gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, untuk Oka, jadi sebenarnya gini, eh, kalau yang namanya FCA sebenarnya menjadi kekhawatiran Mas Emon. Kenapa? Karena yang namanya FCA itu dia meninggalkan yang namanya gap di sini. Nah, secara teknikal teman-teman ya, gap itu adalah hutang, hutang yang harus dibayar cepat atau lambat gitu ya. Jadi si gap ini sebenarnya pada akhirnya dia harus terpenuhi. Tapi yang nggak bisa muluk-muluk juga gitu. Kalau misalnya nanti harganya udah terbang misalnya, let's say ya, nah misalnya harganya udah sampai 340, contoh ya, ya ini gap di sini ya belum bisa kita bilang, wah ini potensi turun gap langsung, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena kan ada maksimum ya, si IHSG itu ARB 15% misalnya contohnya. Nah, gap ini akan bisa diuji lagi gimana? Kalau misalnya teman-teman ngelihat nih, di posisi area, let's say kita ambil support di 226 gitu ya. Sorry. Di 226 kita lihat ada support. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat harganya itu jatuh di bawah 226, maka di sini kita bisa lihat beberapa area gap mana nih yang akan terpenuhi terlebih dahulu gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya gap itu adalah hutang ya, secara teknikal ya, teorinya adalah cepat atau lambat dia akan disentuh harganya gitu ya. So, untuk Koka gimana? Nah, untuk Koka teman-teman lihat nih. Dari all time high di sini ya, enggak all time high sih kayaknya sih. Oh iya, ATH ya. Oke, ya dari ATH-nya dia, sebenarnya Koka itu kan koreksi sudah 52%. Kalau Mas Emon ngelihat saham simpel gini, harga naik dibanting ke bawah 50%, logika simpelnya gini teman-teman, pasti ada orang yang nyangkut di sini. Kenapa? Karena di sini juga ada gap, dan pasti ada juga yang nyangkut di sini. Jadi sebenarnya simpelnya, kalau teman-teman mau ngambil entry, lihatlah saham yang sudah koreksi lebih dari 50%. Untuk ngambil momentum day trade ya, bukan untuk di long. Buat untuk swing. Kalau di swing itu tinggal dilihat fundamentalnya oke atau enggak. Ini perusahaan bener-bener bagus atau gorengan. Tapi in case seperti ini ya, kalau kita misalnya bahasnya betul-betul gorengan teman-teman, apa yang perlu kita lihat? Nah, di sini yang pertama yang Mas Emon perhatikan adalah kita lihat 226 itu diuji beberapa kali. Ketika 29 meskipun nih nggak benar-benar tepat gitu ya. Di tanggal 29 sama berkali-kali dari 1 Desember, 2 Desember, 3 Desember, 4 Desember baru harganya sedikit naik. Berarti di sini kita bisa ngelihat, oh di sini ada beberapa area support ya
yang benar-benar diuji terus. Nah, karena ini semi-semi gorengan, kita mundur ke time frame yang lebih pendek. Kita coba lihat 4 hour-nya. Berapa banyak dia disentuh. Kita pengen lihat demand-nya ada nggak kalau secara teknikal gitu di sini. Nah, di sini kita lihat nih. Oh iya nih, di sini setiap harganya nyentuh, ya kan, dia dibawa naik lagi. Tapi tetap nih, di sini masih terjadi yang namanya rejection masih ada. Tapi di sini kita ngelihat sedikit kenaikan dari 226 ya, naik lagi ke 234, terus di sini sedikit naik lagi ke 246. Tandanya di sini sudah mulai creating yang namanya another higher low di sini. Kalau misalnya teman-teman jadikan ini sebagai line chart gitu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk potensi naik ada nggak? Ini tetap ada. Karena di 4 hour dan juga di one day itu kita bisa ngelihat time frame-nya bahwa momentum yang terbentuk itu sudah golden cross, atau di sini sudah ngasih tahu bahwa ketika momentumnya itu sudah oversold, di sini kita ngelihat ketika si stochastic flow-nya itu sudah golden cross, ini ada potensi untuk dia naik ke atas. Jadi technical itu sebenarnya jadi indikator ngasih tahu kita confirmation bahwa ini sudah sangat jenuh jual gitu ya. Nah, daily time frame lagi. Nah, sekarang di sini ya tinggal kita lihat ini di sini ada akumulasi atau enggak gitu kan. Nah, kalau misalnya di sini untuk si Koka gitu kan, nah asingnya buang terus. Nah, kalau Mas Emon lihat asingnya buang terus, ini akan jadi red flag gitu ya. Nah, terus tinggal kita lihat nih, ini ada FOMO nggak gitu ya, Koka misalnya. Jadi kalau misalnya pun naik, potensinya yang bawa domestik teman-teman ya, bukan yang bawa asing. Kalau Mas Emon lebih suka yang bawanya asing. Kenapa? Karena ya kalau domestik yang lebih banyak atau lokal yang bawa itu cenderung pump and dump-nya kenceng gitu ya. Nah, jadi teman-teman lihat CP, GR, YP, sepi lah dia. Sepi ya pergerakan hari ini. Yang dagang siapa? LG ya, Kang Guyur, CC, NI, EP. Jadi sebenarnya kalau di block transaction itu nggak bisa ngambil kesimpulan. Kenapa? Karena Mas Emon lebih suka kalau ngelihat di sini banyak akumulasi dari asing. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di sini teknikalnya ini tanpa adanya yang namanya foreign flow. Jadi ini flow-nya benar-benar flow domestik. Kalau teman-teman ngelihat apakah sudah bisa entry, ya ini kalau mau dipaksakan bisa. Tapi apa? Tapi kita mengeliminasi adanya masuknya asing gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau udah undervalued ya ini udah sebenarnya udah undervalued. Kenapa? Karena ya simple aja dia udah koreksi 50%. Ya kayak ini aja ya, simple ya teman-teman ya. Teman-teman nunggu nih sepatu harga bagus. Tapi harganya semuanya mau beli. Tiba-tiba 6 bulan kemudian karena mau ganti tren fashion, harganya turun 50%. Ya tergantung kalau mau dijadikan short term day trade ya. I think this is a good setup gitu. Tapi untuk beberapa checklist kita ya, kalau misalnya kayak teman-teman yang ikut batch 1 gimana caranya analisa structure, ya di sini belum semuanya terpenuhi gitu ya. Nah, untuk targetnya gimana? Untuk targetnya kalau misalnya ada yang entry bener-bener di bottom di Koka, ya silahkan cek dulu di 268. Ini di 268, ini di reject lagi atau enggak. Sama lihat juga pergerakan di sini nih. Kalau dibawa turun lagi ya teman-teman lihat untuk next resistance-nya ada di 226. Atau kalau mau dibikin satu minor resistance, minor support sorry ya maksudnya. Di berapa? Di 236. Gitu ya. Oke, itu untuk Koka. Jadi kesimpulannya ya aku sih menurutku dia mau naik tinggi, kalau aku nggak lihat ada asing ya udah nggak apa-apa gitu ya, bukan rezekiku lah gitu ya. Jadi di sini sebenarnya kita lebih mengedepankan kira-kira aku sukanya gimana ya, saham seperti apa yang aku suka ya kalau kita mau masuk ya, khususnya kayak di gorengan juga gitu kan. Supaya apa? Supaya ketika teman-teman nyangkut gitu ya, ketika harganya turun, teman-teman tahu reasonnya kenapa dia keluar. Oh ini sudah nggak sesuai nih dengan trade planku. Oh di sini asingnya ternyata udah buang. Oh ya udah aku nggak usah ikut lagi, udah aku stop loss aja. Gitu ya. Oke. Jadi itulah kenapa banyak gitu ya pertimbangannya gitu ya. Jadi ya khususnya untuk itu supaya kita tahu nih, oh ini pergerakan yang pegang siapa ya? Ada flow dari asing atau enggak ya gitu ya. Nah, terus berikutnya teman-teman ya. Nah, real ya, kita bahas real. Sama ya, Mas Emon selalu bilang kenapa ini kita kategorikan gorengan ya, ini mati suri ya, 50 gocap, mati suri juga. Terus teman-teman lihat nih, dari gocap harganya turun ke 3. Jadi bayangin sampai 3, harganya 3 rupiah, kagak tahu udah gak berharga itu sahamnya ya. Terus tiba-tiba dibawa naik lagi. Nah, jadi yang pertama teman-teman sudah tahu, oke, ini pernah ngapain? Ini pernah
pernah ini ya, pernah jadi zombie gitu kan, teman-teman bisa lihat real ya. Supaya tujuannya apa? Supaya tujuannya teman-teman tahu, oh ini saham gorengan nih. Aku harus hati-hati ya kalau masuk di sini. Kapanpun kita kagak tahu dia kapan dibanting. Nah, pembelajarannya ya dari sini juga nih. Waktu di tahun 2021, harganya dibawa naik ya. Berapa nih? Harganya dibawa naik kurang lebih, nah nih, pucuknya 175% cuma dalam berapa hari nih? Cuma dalam 7 hari. Habis itu apa yang terjadi? Habis itu dia koreksi dibanting langsung 60%. Dan teman-teman di sini akan tertidur. Gitu ya. Tuh konsepnya ya. Jadi udah tahu. Nah, jadi ya Mas Emon akan ngasih tahu ini saham gorengan. Tetap teman-teman pasang remnya. Kalau mau belajar di saham gorengan, titip sendalnya supaya di portofolio tahun 2026 kita semua sahamnya yang bagus-bagus. Ataupun kalau di saham gorengan, teman-teman cuannya udah luber-luberan. Tinggal di TP, modalnya keluarin, masuk di saham yang lebih bagus. Oke, next. Di real, kita di sini sebenarnya ngelihat ya, untuk pergerakan harganya di sini ketahan di harga 97. Oke, jadi ini sudah kelihatan area resistance di sini itu diuji 28 Oktober sama di sini ya minggu-minggu ketiga September ya di sini ya. Gitu kan. Nah, terus teman-teman ngelihat, oke, terjadi lagi yang namanya rejection. Nah, ini yang harus diperhatikan nih di 97. Kalau misalnya yang namanya plafon, teman-teman lempar bola ke atas, kalau plafonnya kuat, ya ini harganya bakal mantul lagi ke bawah atau kita sebutnya rejection. Nah, tapi kalau misalnya push daripada buyersnya itu kuat untuk ke atas, ya maka ini kita akan ngelihat yang namanya pergerakan dari real itu, dia akan nembus di harga 97 atau di Fibo 2,618. Jadi yang harus dilihat di sini apa? Yang pertama kita lihat, oke, momentumnya oke nih. Karena dia benar-benar solid break dari harga 80, yang mana ini sebenarnya juga ngasih tahu bahwa ini adalah change of character ketika harganya dibawa turun ke bawah gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat di sini, khususnya di 3 hari ini, di sini asingnya masuk nggak? Kalau asingnya masuk, kalau Mas Emon yang trade, itu Mas Emon akan pede masuk di atas. Tapi kita lihat dulu nih, kenapa? Oh sorry, tambahannya kenapa lagi? Karena tambahannya di sini momentum juga masih bagus ya, nih. Oke, nah tetap every trade, kalau apalagi khususnya teman-teman yang masuk di atas, selalu lihat dua arah. Kalau naik target saya ke berapa, kalau turun saya antisipasi ke berapa ya untuk saya keluar. Kenapa keluar? Karena tidak sesuai dengan analisa teman-teman gitu ya. Oke, jadi berikutnya kita cek nih untuk yang namanya si real ya, si real. Nah, yang menarik dari real adalah gini. Dari tanggal 24 ya, sejauh mata memandang teman-teman, kita ngelihat memang ada akumulasi. Oke, kita lihat ada akumulasi dari tanggal 24 sampai tanggal 3. Oke, fine. Di sini akum. Terus teman-teman lihat, oh ada buangan nih Mas Emon nih di tanggal 4 sama tanggal 5. Nah, kalau misalnya kita lihat di tanggal 8 sama di tanggal 4 dan tanggal 5, apa yang terjadi? Sebenarnya netnya masih akum gitu ya. Jadi sebenarnya apakah ada potensi naik? Ya ini sebenarnya ada. Kenapa? Karena asingnya yang masuk tebel. Oke. Oke itu ya. Nah, sekarang kita lihat real yang tanggal 8 masuk itu siapa di tanggal 8. Nah, ini lihat. Yang masuk di sini ada XL, AZ, MG, CP, XC gitu ya. Paling gede XL sama AZ. Nah, sebenarnya Mas Emon worry di sini kalau ngelihat XL, ada MG sama ada Kang Buyur MG dan CP masuk masih di atas-atas gitu ya. Karena rawan sekali terjadi buangan gitu kan. Real masuknya 5%. Ini naik 15% kali ya. 25% ya, 25%. Lihat yang buang barang siapa? PD, KK, YP, DH, SQ. Nah, di sini ini kagak tahu ya. Ini masuknya lewat pasar nego atau enggak, tiba-tiba naiknya gede, harusnya enggak ya. Kita coba lihat tanggal 1. Nah, ini sebenarnya udah masuk lebih gede retail ya, teman-teman ya. Tanggal 5. Nah, ini kan yang masuk sebenarnya lebih banyak. Ini kan sebenarnya lebih banyak yang masuk retail ya, teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya Mas Emon jadi nggak yakin nih. Kalau ngelihat di sini sebenarnya udah lebih banyak XL yang masuk. Meskipun ya kita ngelihat di sini asingnya tetap banyak yang masuk gitu. Jadi ya kalau aku ngelihatnya ya teman-teman ya, Mas Emon ngelihatnya ya ini tunggu dulu gitu. Ini nunggu dulu nih. Kenapa? Karena di sini ya kita tinggal lihat nih 3 hari dari 4 sampai tanggal 8 ya.
Kalau majority masih retail yang masuk, ya ini nggak akan sorry. Ini coba. Oke, dia tetap ngasihnya 3 bulan. Oke, sorry. Nih, Mas Emon tetap ngeliatnya dari tanggal 4 ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 4 Desember sampai sekarang. Nah, ini kalau misalnya memang XL masuknya udah terlalu besar ya, 11 juta lot, total transaksinya 28%, ini Mas Emon nggak akan masuk. Karena udah terlalu FOMO gitu ya. Tinggal lihat yang buang siapa, AG, EP, SQ, PD, YP, ya nggak tahu lah ini siapa ya, AG, EP, SQ. Tapi at least temen-temen udah ngeliat ini udah tebel banget XL-nya gitu ya. Jadi semakin banyak dia retail masuk, semakin Mas Emon nggak mau beli gitu. Jadi sebenarnya untuk real ini wait and see kalau teman-teman mau masuk besok. Tapi kalau udah punya barang di bawah ya silakan teman-teman hold. Kenapa ya? Karena kita nggak tahu ini nggak kecium lah. Kita nggak tahu nih ini yang asing masuk siapa. Ya mungkin kalau di sini yang paling kelihatan ya entah AI atau AZ gitu kan. Kalau dari tanggal 4 ngelihatnya. Dan tanggal 4 juga kan sebenarnya masih ada buang juga gitu. Jadi ya ini nggak bisa ngambil kesimpulan, tapi kalau based on structure sebenarnya apakah ada potensi atau probability naik, ini juga relatively masih lumayan tinggi. Gitu ya, breakdown-nya ya. Jadi yang mau masuk ya sabar-sabar dulu lah. Ya, tapi kalau misalnya udah punya di bawah ya silakan di hold karena potensi untuk naik ke atas masih tinggi. Jadi sebenarnya teman-teman intinya adalah teman-teman tahu nih, yang pertama target di berapa, satu, yang mana cuannya, semua orang pengennya cuan. Tapi kalau misalnya turun ke 80, apakah teman-teman sanggup terima resikonya? Gitu. Karena ini tujuannya adalah day trade dan teman-teman beli ketika naik, di sini teman-teman harus twist. Saya berani keluar nggak? Kalau nggak berani keluar ya silahkan jangan masuk. Gitu ya. Simple ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi ya, golf. Ini udah habis sekitar berapa ya? 38 menit, oke? Ntar, supaya masuk ke sektor lain ya. Nah, untuk golf. Mas Emon kalau udah ngelihat begini, pasti nggak akan masuk. Kalau udah ngelihat begini, pasti nggak akan masuk. Kalau udah ngelihat juga yang namanya stokastik selalu sudah berubah arah, ini Mas Emon langsung nggak akan masuk. Simple. Gitu ya. Nah, kenapa sih Mas bisa tahu? Ya karena aku trade-nya udah dari 2020 ya. Mas Emon tradernya juga dulu sebenarnya di kripto gitu, teman-teman. Jadi gorengannya lebih banyak ya. Jadi udah lumayan ya ngelihat sahamnya udah tahu ini mah semi gorengan lah. Udahlah nggak ikut gitu ya. Sama ya kalau emang bukan rezeki kita teman-teman ya udah nggak apa-apa, biarkan aja gitu ya. Kita cari kereta yang lain gitu ya. Kita cari gerbong lain gitu ya. Nah, oke. Jadi nanti teman-teman ya, ini Mas Emon nanti akan potong videonya. Jadi nanti tinggal dilihat aja spesial gorengan. Judulnya ya, nanti akan Mas Emon update setelah live ini. Jadi jangan khawatir. Nanti ditonton lah ya. Ini list 10 sahamnya ya buat yang baru-baru datang. Ini nggak bisa semua karena Mas Emon mau bahasa yang berfundamental habis ini ya. Oke. Jadi untuk golf gimana? Nah, untuk golf ini juga nih teman-teman ya. Selalu curiga ketika harga saham itu naiknya langsung satu garis ke atas gitu ya. Kalau to the moon begini, Mas Emon yang udah sering nyangkut itu nggak akan mau beli gitu ya. Nah, jadi ini kan sebenarnya dalam 2 hari, coba teman-teman lihat, naiknya udah 37% gitu kan. Nah, ini harus agak-agak ini juga, harus agak-agak ini harus gitu ya. Nah, terus teman-teman lihat karakter sahamnya. Terlepas dari dia ini mau diakuisisi BlackRock, dia ini mau diakuisisi Vanguard, terserah pokoknya lihat dulu karakter sahamnya gitu ya. Jadi kalau Mas Emon sebenarnya sangat-sangat terpaku pada struktur harga gitu ya. Nah, di sini teman-teman lihat, nah ini saham apa nih? Saham 200-an, nggak bergerak, pergerakan harga juga kayak sisir di situ-situ aja. Terus kalaupun naik ya begini, kagak ada candle-candle tebel, habis itu dibuang lagi. Mau naik tiba-tiba dibanting khususnya di sini. Nah, inilah yang udah ngasih tahu, oh ini saham tuh sebenarnya red flag gitu ya. Tapi kalau mau dimanfaatkan yang penting cuan bisa nggak? Bisa, tapi harus hati-hati. Itu ya. Nah, jadi kalau misalnya dari structure teman-teman ya, dari structure yang terbentuk di sini ya kita ngelihat memang harga 120 itu jadi resisten yang beberapa kali diuji.
1, 2, 3, dan di sini 4 akhirnya berhasil di breakout ya. Kalau dari strukturnya seperti itu. Nah, sekarang teman-teman ngelihat nih, oh iya nih gitu ya. Nah, di sini yang menarik, tinggal lihat dari pucuknya di Fibo 2,618 lewat dikit di 340, dia sebenarnya koreksinya udah 26%. Nah, ini dilihat yang nyangkut 2 hari terakhir nih siapa? Kalau di sini retailnya banyak nyangkut, teman-teman placing entry di 250 sebenarnya bisa. Kenapa? Karena lihat pergerakannya. Nah, ini Mas Emon bahasnya agak sedikit bias ya. Dan Mas Emon juga yakin pasti ada beberapa teman-teman yang nyangkutnya di atas gitu kan. Karena ya ini lumayan kejam lah. Dia bawa naik ke atas terus dia habisin harganya ke bawah. Ya ini bahayanya salah satunya masuk di gorengan dan teman-teman nggak pantau waktu open market gitu ya. Nah ini kita bagi ya. Kita lihat di 4 hour time frame-nya. Nah, di sini kalau teman-teman ngelihat yang menarik adalah ya, di sini itu sudah tetap ada yang namanya doji nih. Doji, sorry. Di sini ada demand yang masuk. Nah, taunya dari mana, Mas? Teman-teman lihat, ketika harga ditarik ke bawah nih ya, ketika harganya ditarik ke bawah, teman-teman lihat harganya langsung dibawa lagi naik. Meskipun di sini tetap selling pressure-nya masih kuat, tapi lihat ketika dia kena si 250 ya di sini ya, 250 dia harganya langsung mantul lagi ke atas yang menandakan bahwa di sini demand-nya masih cukup kuat. Nah, si demand ini itu dibuktiin nanti kita lihat foreign flow-nya seperti apa gitu kan. Nah, jadi gimana? Jadi ya udah teman-teman lihat. Oke, kita coba lihat Golf ada foreign-nya nggak? Atau dia benar-benar domestik aja atau bolong-bolong. Sorry. GOLF. Nah, ini yang kedua menjadi red flag adalah teman-teman lihat ada pernah asing kagak masuk sama sekali gitu ya. Ini akan jadi red flag tuh gitu aja. Nah, terus lihat nih volatility daripada foreign flow-nya itu terjadi dari tanggal 3, 4, 5, dan juga 8. Jadi sebenarnya ya tipis-tipis lah masuknya ya. Jadi teman-teman bayangin dia masuknya kecil tapi harganya langsung spike naik ke atas 24% ya. Ya yang pertama karena sahamnya kecil dan yang kedua ya asingnya masuk tipis aja langsung bergerak kayak gitu kan. Nah, terus ini lihat asingnya masuk lagi nih 315 juta di hari ini dan harganya masih turun 2,2%. Tinggal dilihat nih Golf. Nah, tanggal 8. Kita fokusnya di tanggal 8, XL masuk, CC, AI, OD, sama YP. Nah, seperti biasa teman-teman. Kalau Mas Simon udah ngelihat top satunya XL, YP, atau CC, XL, YP, atau XC, ini Mas Simon nggak akan masuk. Sampai ngelihat di samping ini mereka sudah net sell, sudah sell gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat lagi ke tanggal spesifik di tanggal 3 ya. Di ya tanggal 3 dulu lah ya, kita coba tanggal 3 ya. Tanggal 3 nih. Nah, ini XL-nya masih tebel. Nah, tapi kita lihat kalau misalnya average-nya dia benar-benar tinggi banget kayak di 278, berarti majority mereka tuh udah nyangkut atau ya lihat dulu nih. Sell-nya itu 275 kan. Berarti udah ada yang cut loss di atas nih. Nah, yang jualan siapa? Lihat. Oh, IF, EL, IH, LS. Ini salah satunya yang Mas Emon agak nggak suka sih. Kenapa? Karena kita nggak lihat ketua-ketua kita, teman-teman ya di sini ya. Kalau ketua-ketua kita nggak ada tuh ya begitulah sahamnya gitu ya jadinya ya. Tapi ya di sini ya ini kan buangannya juga gede gitu kan. Sama ya tinggal dilihat nih, ini XL ini udah bener-bener buang belum dari tanggal 5 dan tanggal 8 gitu ya, kita majuin lagi. Nah, ini masih ada. Ya, jadi kalaupun koreksi ya masih bisa berlanjut gitu ya. Terus yang buang siapa? Ada Kang Guyur, teman-teman ya. Jadi sebenarnya pertimbangannya gini. Kalau 250 besok agak kuat, ini ada potensi ditarik lagi sampai 234. Jadi memang agak tinggi nih untuk penurunannya. Tapi kalau besok masih di bawah bisa di atas 250, maka harapan teman-teman untuk balik lagi ke 260 ini masih ada gitu ya. Gitu aja sih. Nah, kalau kita ngomongin masalah momentum gitu ya. Ini stokastik slowku ngilang ya. Nah, kalau kita ngomongin masalah momentum, yang Mas Emon lihat adalah ya ini momentumnya udah kurang. Udah dead cross ke bawah nih. Potensi turunnya sebenarnya jauh lebih besar gitu ya. Itu untuk Golf, kemudian untuk MLPL ya. Nah, untuk MLPL juga sama sebenarnya. MLPL, nah ini tergantung teman-teman udah masuk apa belum. Kalau belum masuk ya ketinggalan kereta lah, jangan masuk dulu gitu kan. Kalau misalnya belum
tunggu dulu sampai mana? Tunggu dulu dia at least koreksi sampai di 165 atau mungkin dikasih lebih bawah sedikit kayak di 154 gitu ya. Kenapa ya? Karena kita lihat strukturnya kalau dia bisa creating another higher low itu bagus banget. Sama dilihat nih di sini ketika dia reject di area-area 187 188 di sini dilihat gitu ya. Ini apakah di sini untuk yang namanya MLPL itu asingnya tetap masuk atau enggak? Simple ya. Nah, kalau teman-teman udah ngelihat mulai secara asingnya buang-buang, ini menurut Mas Emon udah harus teman-teman wanti-wanti nih. Harus siap-siap. Seandainya nanti ada koreksi, ini teman-teman harus siap-siap. Kenapa? Yang pertama, ya kalau kita ngomongin dari price action, rejection udah ada. Yang kedua, stochastic slow-nya sudah dead cross. Jadi kalau telat dibilang, ya ini telat masuknya. Lebih baik tunggu dulu dia koreksi, baru entry lagi dengan catatan teman-teman sudah melihat adanya akumulasi dari asing. Simple ya, untuk MLPL. Tapi, nah, kalau aku udah punya dari 130 gimana? Ya sudah, tinggal di hold. Kenapa? Karena teman-teman sudah plotting cuan 22% gitu ya. Karena apa? Karena Mas Emon ngomong gini, karena kebanyakan teman-teman mau masuknya ketika harga sudah tinggi. Ya potensi teman-teman nyangkut di sini makin besar gitu ya. Next ya. Next, AGI. AGII. Nah, jadi kalau manfaatan gorengan gimana, teman-teman? Ya udah ditarget, namanya gorengan, nggak usah incer banyak-banyak. Oke deh Mas, 3-5%, tapi kalau tiba-tiba dibawa naik lebih tinggi, ya udah rezeki gitu ya. Habis itu ya udah close, cari yang lain. Kalau dia gorengan. Tapi beda kalau dia perlakukan teman-teman kayak raja, ratu, sahamnya Pak PP. Hold terus gitu ya. Kalau udah dapat di harga yang bagus. Oke ya, gitu ya. Ntar ya, terlalu menggebu-gebu. Aku kalau bahas gorengan selalu menggebu-gebu, teman-teman ya. Terlalu semangat ya. Aduh, mampet. Nah, apa lagi nih? AGI. AGI ya. Nah, AGII ini sebenarnya ini sulit dianalisa loh. Kenapa? Karena ya ini gapnya banyak banget nih. Ini gapnya banyak banget. Gitu ya, ini gapnya banyak banget, terus harganya turun. Ya kalau kayak simple lagi nih, kalau teman-teman mau beli, lihat ya. Wah, sahamnya diomongin semua orang nih. Cek aja di streamnya XL ya. Wah, retail semua isinya. Tandanya apa? Ngerem dulu nih. Wah, ini saham keramaian nih, bos. Gitu kan. Tapi waktu teman-teman udah lihat koreksi 40%, 50%, barulah teman-teman day trade di sini. Gitu ya. Nah, gimana Mas Emon tahu caranya? Gimana Mas Emon tahu caranya, teman-teman? Bentar. Ini kenapa nggak ngecas ya? Bentar. Laptop aja nggak ngecas ya. Ay. Damn. Oh no. Bentar. Shit. Bentar guys. Ini technical issue nih. Nyala gak? Aduh, donggolku rusak. Bentar. Energi. Masuk ya? Oh no. Bentar. Ini udah mulai nge-lag nih. Bentar ya. Coba. Oh, pantes. Salah colok. Nah, oke. Oke. Udah benar. Oke. Nah, jadi sorry ya, iklan ya. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti dia teman-teman ngelihat harganya sudah mau arah, tergantung kalau misalnya besok teman-teman masih bisa pantau, ya pantau dulu. Jadi kalau misalnya gini nih, teman-teman beli saham gorengan ya, misalnya nih, let's say, teman-teman beli di pucuk nih, kayak waktu di Agi tuh di 995 gitu kan. Nah, kalau teman-teman beli di pucuk, pantau dulu besoknya, jangan ditinggal.
pantau dulu, kalau dia udah loncat kodok ya udah 3 kali dan cuan, baru teman-teman pasang yang namanya automatic order. Supaya apa? Supaya ketika harganya jatuh teman-teman sudah kunci sebagai eh, cuan gitu ya. Dari stop loss teman-teman naikin stop lossnya sampai di 0. Kalau harganya makin terbang teman-teman naikin lagi, jadi udah kekunci cuan gitu. Seandainya dibanting ke bawah, ya udah teman-teman bukan kehilangan capital, tapi ke ya kehilangan capital untuk lebih enggak, kehilangan capital gain lah gitu ya, kehilangan capital gain tapi nggak rugi gitu ya. Jadi cuannya tadinya dari 10% karena kebanting ya udah kekunci di 5%, tapi at least teman-teman di situ udah cuan gitu ya, karena kita berpaku pada apa, kita ngecilin ya porsi daripada lossnya supaya nggak nyangkut gitu ya. Oke, nah ini kagak tahu ya, ini habis dibahas bener-bener banyak yang beli apa kagak ya, Mas Emon bingung juga gitu ya. Nah, oke. AGI, strukturnya ya, di bawah naik, di bawah turun, biasa. Kalau teman-teman lihat udah turun, baru teman-teman beli. Jangan ketika dia loncat kodok, jangan ketika teman-teman lihat loncat kodok kayak gini, teman-teman beli. Ya wes pasti nyangkut gitu ya. Nah, jadi udah lihat nih AGI, kita udah ngelihat area wait, di sini berarti aku pakai sini ya. Oke, kita udah ngelihat yang namanya dia itu udah koreksi sampai 1100, terus dia structure kebentuk higher low, dan di sini dia break structure ya di 1560, ini tetap potensi naik lebih tinggi masih ada. Tapi yang harus teman-teman perhatikan adalah apa nih? Yang harus diperhatikan adalah nah, di sini ini kan banyak bolong-bolong ya. Satu ya, harganya di 17.50. Yang kedua, nah ini yang kedua, berikutnya di sini nih. Nah ini ya, ini kan ada gap nih. Nah gap ini 1945 secara teknikal dia harus dipenuhi cepat atau lambat. Jadi ya di sini teman-teman lihat nih, dia udah nyentuh pernah sampai 1850. Tapi di 1945-nya dia belum nyentuh gapnya. Jadi ya upside potential untuk melanjutkan ke atas ini tetap masih ada potensi ke 1945 untuk short term targetnya. Tapi tetap dilihat di sini FOMO nggak. Kalau di sini AGI pada FOMO, ya hati-hati juga ya, potensi untuk biasanya dibawa untuk sedikit koreksi sehat itu masih tetap ada. Gitu ya. Simple lagi gitu. Oke. Nih tak kasih. Jadi ya 1945 ya tinggal dilihat asingnya nih. Asingnya sepi apa enggak AGI. Kalau sepi ya potensi lebih besar kita bilang probability ya untuk turun. Nah, tapi ya sejauh mata memandang di sini bagusnya si AGI asingnya juga masih masuk. Gitu ya. Asingnya masih masuk dan ini ya lumayan lah. Majority kalau sejauh mata memandang tanggal 24 sampai tanggal 8 kita melihat bahwa si AGI-nya itu masih akum. Gitu ya. Broker transaction-nya nggak usah lah ya. Karena sampai ke sana teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu gimana cara yang analisisnya sekompak itu ya, seruntut itu, di sini kita akan bongkar semuanya teman-teman ya. Ya Mas Emon sama Mas James akan kasih tahu gimana caranya teman-teman analisa foreign flow dan market structure untuk day trade. Jadi teman-teman bisa dapat yang kayak tadi. Gimana ya cara nge-screeningnya gitu ya. Jadi silakan cek link di bio teman-teman, daftarkan. Ini kelasnya masih lama ya, Januari 24 sampai 25. Jangan sampai ketinggalan mumpung marketnya bagus. Oke? Itu. Kalau misalnya mau ikut batch 3, batch 4, batch 5, batch 6 gimana caranya? Buka akun Miraset under Mas Emon atau Mas Jem gitu ya. Ntar grup premium kita juga cuma buat untuk nasabah Mas Emon sama Mas Jem gitu ya. Lanjut untuk AGI. Nah, berikutnya yang harus teman-teman perhatikan adalah ini nih. Kalau teman-teman entry di sini, lihat potensi support terdekat di mana. Support terdekatnya ya kalau 1560 kejauhan kita bikin satu minor support lagi di mana di 1625. Gitu ya. Jadi potensial downside-nya sebenarnya resikonya itu sekitar 5,43%. Jadi ini yang harus teman-teman antisipasi. Kalau misalnya si bro ini masih bisa naik di atas dan candle-nya itu lumayan solid di 1750, ya ini masih ada potensi ke 1945. Gitu ya untuk AGII. Oke? Next kan terakhir ya. Yes, terakhir. FPNI ya. Nah, FPNI coba Cung, teman-teman, Cung, siapa yang sangkut di FPNI? Biar Mas Emon bisa bahasnya lumayan bagus. Gitu ya, sesuai dengan teman-teman. Oke, FPNI coba.
sebenarnya kalau FPNI gitu ya, si Mas Emon tuh selalu pakai bener-bener eh, basic gitu ya. Selalu pakai bener-bener paling basic, paling gampang teman-teman analisa. Contohnya gini. Oke, dari tanggal 31 Oktober sampai tanggal 5 Desember, ya, sampai tanggal 5 Desember, naiknya sudah 884%. Terlepas dari dia mau cucunya Prabowo, kayak siapa kayak gitu. Terlepas dari itu semua, lihat apa yang ada di depan mata. Yang ada di depan mata, naiknya kurang lebih 1 bulan gitu ya, udah 888%. Jadi dimanapun teman-teman masuk di pucuk, ada orang yang sudah cuan 8x gitu ya. Gitu. Jadi kalau udah posisi seperti ini, apakah teman-teman mau masuk? Gitu ya. Jadi yang tadi nih, Mas, ini yang masuk dari bawah udah cuannya 888%. Kalaupun teman-teman melihat dia koreksi 27%, ya paling dia cuannya dia masih 800% juga. Ya paling 850% something gitu kan. Doesn't matter gitu loh. Tapi teman-teman lihat yang masuknya di pucuk, wah gila, gue rugi udah sampai 30%, 20% plus-plus gitu kan. Nah, itulah makanya sebenarnya kegunaan si technical itu. Jadi, sebelum kita masuk ke yang lain-lainnya, yang pertama kali kita lihat adalah apa? Yang pertama kita kali lihat adalah common sense-nya gitu, teman-teman ya. Nah, teman-teman bayangin, ini saham ya, ini saham, lihat aja nih, bener-bener kagak ada estetik sama sekali kan. Tidur ya, tidur, naik, naik lagi, tidur lagi, tiba-tiba naik 800%. Gitu. Inilah yang Mas Simon mau kasih tahu. Jadi kalau mau beli saham, coba lihat dulu gimana karakter teknikalnya. Dia estetik gak? Kalau kagak estetik, gak kayak anak tangga, ya dalam tanda petik digoreng gitu ya. Ya ini terlepas mau dia ada corporate action kayak terafiliasi dengan si A, si B, si C. Tapi yang supaya teman-teman tidak nyangkut, ya lihat dulu kenyataannya di lapangan seperti apa. Historical dia punya harga gitu ya. Untuk menghindari sebenarnya itu adalah salah satu cara kita menyaring supaya tidak sangkut teman-teman. Nah, untuk FPNI simpelnya ini udah koreksi 28%. Tinggal dilihat nih, FPNI asingnya masuk apa enggak. Nah, nih menarik. Asingnya masuk lagi kan. Nah, ini sebenarnya kalau Mas emang ngomong di sini entry, sebenarnya bisa teman-teman gitu ya. Jadi kalau mau entry ya bisa aja nih teman-teman entry buy ordernya di 12.35 di area Fibo 1,618 atau belinya di posisi gapnya. Kenapa? Karena dia sudah melakukan yang namanya koreksi atau retracement ke bawah. Gitu. Jadi yang diincar memang ketika kita melihat ada koreksi sebelum teman-teman lanjut untuk beli. Jadi ya makanya sayang banget nih teman-teman yang beli di atas. Itu ya terlalu FOMO. Nah, kalau mau beli ya udah coba aja cek di 12.35 besok. Kalau sekali dibawa ekor ke bawah, ya ini teman-teman bisa ngambil di area gapnya. Tapi itu karena kita cuma pakai asing doang ya. Tapi ada tapinya. Silahkan perhatikan yang namanya stochastic slow sudah baru jatuh dari area overbought-nya. Tandanya kalau misalnya teman-teman ngelihat di sini yang namanya stochastic slow-nya itu sudah dead cross ke bawah, ini potensi sebenarnya turun lebih ada. Jadi ya pertimbangannya untuk masuk di FPNI besok pun di area 12.35 di Fibo 1,618 ya ini ada potensi juga untuk terlalu cepat entry gitu ya. Tapi kalau misalnya dibilang technical bounce ya harapannya di sini di 12.35. Tapi ya not financial advice, Mas Emon nggak akan masuk di FPNI gitu ya. Nah kalau udah nyangkut di sini ya ini sulit teman-teman ya. Kenapa ya? Karena ini pendekatannya butuh personal gitu ya. Nggak bisa Mas Emon langsung kayak udah ke atas aja, nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Tapi selama teman-teman lossnya masih di daerah 3-5%, kalau udah nggak yakin silahkan dibuang dulu. Apalagi saham-sahamnya saham-saham nggak jelas. Oke? So, gitu ya teman-teman ya. I think that's it untuk saham-saham gorengan ya. Jadi nanti videonya tinggal teman-teman tonton di YouTube-nya Mas Emon sama Mas Jem.